Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan di kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Misteri Rumah Kakek. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila yang merupakan salah satu dari tim Ngulik Misteri. Jadi apabila kalian penasaran dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri, dan linknya ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman nyata dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Rito. Rito ini menceritakan kisah keluarganya yang meninggal secara berurutan, mulai adiknya, kakaknya, dan orang tuanya. Semuanya meninggal dunia setelah tinggal di satu rumah peninggalan dari kakeknya. Awal ceritanya semenjak kakeknya ini meninggal dunia, yang dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai seorang praktisi sekaligus sebagai dukun yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang dimintai bantuan tentang hal-hal mistis, dari yang kesurupan, dari yang minta ini itu, dan juga sebagainya. Tapi semenjak kakeknya ini meninggal dunia, kondisi rumah kakeknya itu sempat kosong sebelum keluarganya Rito menempati rumah tersebut. Karena anak dari kakeknya Rito itu ada dua, yaitu bapaknya Rito dan juga pamannya. Waktu itu bapaknya Rito ada di kota, namun semenjak kakeknya Rito meninggal dunia, keluarganya Rito kembali ke kampung untuk menempati rumah tersebut tanpa disadari oleh orang tuanya ataupun satu keluarganya. Mereka menempati rumah bekas dukun yang dikenal dengan kesaktiannya. Setelah rumah itu ditempati oleh satu keluarga, 1 tahun pertama tidak ada kejadian apa-apa ataupun kejadian yang aneh, seperti apa itu penampakan atau seperti barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya itu tidak terlihat oleh bapaknya Rito, termasuk Rito sendiri. Di tahun setelahnya, bapaknya Rito ini mencoba untuk menggeledah semua barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya, termasuk satu lemari kayu jati yang masih terkunci. Sayangnya waktu itu tidak ditemukan kuncinya. Sampai lemari itu dibiarkan begitu saja di kamar bekas kakeknya, yang memang di sekitar kamar tersebut ini banyak alat-alat sesaji seperti bekas bakaran kemenyan, keris, dan berbagai alat sesaji lainnya. Tapi barang-barang itu semuanya diserahkan kepada pamannya agar pamannya itu mengurus barang tersebut, dan pamannya pun menjadi dukun sakti. Berbeda dengan bapaknya Rito, beliau tidak mau meneruskan apa yang sudah menjadi keinginan kakeknya, yaitu agar dia mau meneruskan kesaktian atau ilmu turunan. Tapi bapaknya Rito itu justru menolak secara baik-baik. Dia tidak mau mengikuti saran ataupun hal-hal yang berurusan dengan hal mistis seperti itu. Singkat ceritanya, tiba-tiba orang tuanya Rito mengalami sakit yang menurut Rito tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis, karena setelah dia balik hampir 2 tahun lamanya ke kampung yang bekerja seperti biasa sebagai pedagang keliling, waktu itu mengalami kecelakaan. Yang namanya musibah itu kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi karena musibah tersebut yang membuat kondisi kakinya, yaitu kaki bapaknya Rito ini patah dan harus dioperasi sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, dan kondisi itu yang membuat sakitnya itu menjalar ke bagian tubuh lainnya. Dan dalam kurun waktu hampir 3 bulan lamanya tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya bapaknya Rito ini meninggal dunia. Bapaknya yang meninggal itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis, karena menurut satu keluarga, ya wajar-wajar saja kalau meninggal, karena dari usia pun sudah sepuh. Di tahun berikutnya, ibunya Rito entah dari mana penyebab ibunya ini meninggal dunia, ya karena berurutan dalam kurun waktu tepat 1 tahun. Dulu ibunya pernah berkata kepada kakaknya Rito, "Kenapa bapak tinggalkan ibu? Ibu itu masih sayang, masih berharap. Jangan tinggalkan ibu." Ungkapan-ungkapan seperti itu yang setiap malamnya terdengar.
Ibu ingin ikut bapak ke alam barzah, ingin mengikuti kematian bapak. Ridho dan kakaknya termasuk adiknya ini berpikirnya, ya kalau ibunya meninggal itu karena ibunya sendiri yang berkeinginan ingin mendampingi suaminya di alam barzah. Setelah kematian orang tuanya, lagi dan lagi entah oleh sebab apa, kakaknya ini mengalami kecelakaan, namun tidak terlalu parah seperti bapaknya dulu. Tapi hasil dari pemeriksaan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ridho dan juga kakaknya. Kata dokter itu stroke ringan, tapi semakin lama menjalar ke seluruh tubuh, yang membuat kakaknya Ridho ini lumpuh total. Hanya karena kecelakaan ringan berakibat lumpuh, yang membuat kakaknya Ridho selalu ingin mengakhiri hidupnya. Sudah tidak kuat aku hidup. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan ya seperti itu, seperti sudah bosan untuk hidup, dan juga tidak sanggup menanggung beban hidupnya dalam keadaan stroke seperti itu. Kondisi yang belum punya istri, hanya 2 saudaranya yang dimiliki, yaitu Ridho dan juga adik perempuannya. Saat ini pun adiknya yang merawat selama setengah tahun, dengan kondisi kakaknya yang lumpuh yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, yang membuat kakaknya itu selalu ingin bunuh diri. Itu yang membuat kakaknya meninggal dunia. Dan juga menjadi pertanyaan bagi Ridho adalah, waktu itu kenapa meninggalnya bapaknya, ibunya, dan juga kakaknya itu seakan-akan berurutan dalam kurun waktu tepat 1 tahun. Adiknya pun sampai ketakutan. Setelah hampir 1 tahun kepergian kakaknya ini, adiknya Ridho dalam kurun waktu 1 minggu lamanya, dia ini memimpikan tentang kedua orang tuanya yang selalu datang menghampirinya, namun dengan kondisi yang sangat memilukan. Tangisan yang membanjiri matanya seakan-akan sangat tersiksa. Sementara ada satu benda yang aneh yang selalu mengikuti ketiganya, dan benda yang berwujud rambut panjang, kukunya panjang tinggi besar di belakang bapak, ibu, dan juga kakaknya. Setelah mimpi itu datang berkali-kali, entah maksud mimpi itu apa. Ridho yang mendengar itu pun mencoba berpikir apa sebab semua ini terjadi. Tidak berselang lama, tepat 1 tahun kepergian kakaknya, adiknya Ridho ini jatuh dari kamar mandi yang mengakibatkan pendarahan di kepalanya dan berakhir meninggal dunia karena kekurangan banyak darah. Tentang kondisi satu keluarga dari bapak, ibu, dan kakaknya itu dalam keadaan yang meratapi kematian mereka karena mereka yang sudah meninggal hadir di dalam mimpi adiknya. Kata-kata terakhir itu yang Ridho selalu ingat. Apa maksud dari benda itu yang berwujud sangat aneh? Singkat ceritanya, setelah kematian satu keluarga kecuali Ridho seorang, dia ini menanyakan kepada pamannya yang sekaligus sebagai dukun atau praktisi. Sebenarnya ada apa, paman? Kenapa kematian bapak, ibu, kakak, dan juga adik berurutan dalam kurun waktu tepat 4 tahun? Pamannya ini awalnya enggan menjelaskan, tapi Ridho yang mengancam dan menuduh pamannya menumbalkan bapak, ibu, kakak, serta adiknya. Namun tetap saja pamannya tidak memberitahu apa yang menyebabkan satu keluarganya itu meninggal dunia secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dengan begitu, Ridho kemudian menyebarkan kabar berita kalau kematian keluarganya ini disebabkan oleh pamannya sendiri yang sebagai dukun sakti yang dikenal orang-orang sebagai keturunan orang sakti, yaitu kakeknya sendiri. Ia menggunakan ilmu hitam untuk menumbalkan keluarganya Ridho, dan ini yang membuat pamannya geram sampai akhirnya pamannya tidak terima. Dia mengirim sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Ridho yang mengakibatkan Ridho mengalami sakit yang secara mendadak. Tapi Ridho yakin hanya satu kekuatan, yaitu kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan itu, Ridho berjuang sendiri selama berbulan-bulan tanpa meminta pertolongan siapapun, entah itu kiai atau siapapun. Dia masih meyakini hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketekunannya, istiqomah, dan juga berzikir. Ridho juga memang dikenal sebagai anak yang soleh di lingkungannya. Dia yang berusaha menguatkan dirinya sendiri walaupun harus merasakan energi negatif di dalam rumahnya. Suasana rumahnya yang secara tiba-tiba itu gaduh. Suara itu muncul dari kamar kakeknya.
Namun suara itu sudah menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Jadi tidak membuat Ridho merasa ketakutan. Justru Ridho ini mendekati dan juga mencari tahu sumber suara yang menyebabkan gaduh di rumahnya itu. Di balik lemari kayu jati yang masih terkunci, disitulah sumber suara yang benar-benar berisik itu terdengar. Tapi bukan itu saja. Dari kamar mandi itu pun seperti ada orang yang sedang mandi. Gemericik air terdengar dengan jelas. Bau kemenyan pun menyerbak di indera penciuman. Hal itu sudah sangat sering dirasakan oleh Ridho. Apalagi semenjak bapak ibunya meninggal, keadaan rumahnya itu seakan-akan sangat menyeramkan dan penuh sekali dengan teka-teki. Dari benda-benda milik kakeknya yang setiap malam mengeluarkan suara tidak jelas, rumah yang dihuni satu keluarga menjadi seperti rumah yang sangat menakutkan. Dia tinggal sendirian. Dia sering sekali teringat akan bapak, ibu, kakak, dan juga adiknya yang meninggal dunia secara mendadak itu ataupun secara tiba-tiba. Sementara pamannya terus-menerus dengan kekuatan kesaktiannya secara terang-terangan mengirim hal-hal yang tidak diketahui kapan datangnya. Kembang beraneka rupa ada di depan pintu setiap paginya, yang membuat Ridho harus menyapu membersihkan kembang yang berserakan di depan pintu rumah itu. Ridho yang spontan berucap tanpa berpikir, kalau memang ini sudah jalan takdirku, harus berurusan dengan kematian, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi jika ada orang yang sengaja menaruh kembang ini di setiap hari yang membuat saya harus membersihkan kembang-kembang beraneka rupa, saya akan mengincar orang itu. Bahkan tidak hanya kembang, di lantai teras rumah itu ada air kotoran entah dari mana yang baunya itu sangat-sangat menyengat. Rumah yang dihuni sendirian selama berbulan-bulan dan harus menghadapi berbagai hal yang menurutnya itu sangat aneh. Ridho yang menyebar berita tentang kematian keluarganya disebabkan oleh pamannya sendiri, dan salah satu tetangganya ini setiap harinya melihat Ridho yang membersihkan berbagai macam kembang di depan pintu rumahnya. Ada apa? Kenapa setiap hari kamu harus membersihkan kembang-kembang ini, nak? Saya pun masih mencari tahu siapa pelakunya, Pak. Nah, setelah beberapa hari Ridho mencari tahu siapa pelakunya, secara nyata Ridho melihat istri dari pamannya ini datang ke rumahnya dengan sengaja menyiramkan air kotoran di depan pintu rumahnya Ridho. Tetangganya Ridho yang melihat secara langsung kelakuan dari istri pamannya itu pun, kemudian bertanya, apa maksud dari itu semua? Sepertinya itu tidak lain adalah santet atau guna-guna. Kamu mulai sekarang harus lebih berhati-hati lagi, nak. Ridho yang mendengar perkataan dari tetangganya ini sontak saja kaget. Tidak menyangka pamannya sendiri yang melakukan itu semua. Para tetangganya pun banyak menyarankan agar Ridho lebih berhati-hati, dan alangkah baiknya untuk meminta bantuan kepada seorang kiai agar apa yang tidak diharapkan itu terjadi. Tapi waktu itu Ridho ini masih yakin dengan apa yang diyakininya. Insya Allah, Allah akan melindungi setiap ciptaannya. Saya memang bukan siapa-siapa, dan saya tidak tahu apa-apa. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saran dari tetangganya ini sama sekali tidak digubris oleh Ridho. Sampai beberapa minggu setelahnya, kondisi Ridho secara mendadak melemah dan sakit-sakitan. Dadanya sesak sampai nafasnya tersengal-sengal. Beberapa tetangga yang melihat kondisi Ridho yang tidak sepenuhnya sehat karena dilihat dari jalannya seperti orang yang sedang sakit, sempoyongan ke kanan dan ke kiri. Kamu kenapa, Mas? Istirahat saja di rumah, gak usah berangkat kerja. Saya pun tidak tahu kenapa badan saya lemas dan juga dada saya sesak sekali. Nah, singkat ceritanya akhirnya Ridho tidak jadi berangkat bekerja. Dia disuruh untuk istirahat di rumah tetangganya saja. Ridho sendiri bingung, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat melelahkan. Tetangganya ini yang melihat kalau kondisinya fisiknya Ridho ini seperti orang sakit karena dia merasakan sangat kelelahan. Semenjak kejadian itu, akhirnya Ridho mengikuti saran tetangganya. Lewat tetangganya juga, Ridho pergi ke rumah Pak Kiai yang kebetulan jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh dan masih ada hubungan darah dengan tetangganya tersebut. Singkat ceritanya, setelah Pak Kiai ini mengobati Ridho, Pak Kiai ini menjelaskan kalau sakitnya Ridho itu bukan sakit yang seperti pada umumnya,
Tapi sakit yang dialami Ridho ini itu adalah sakit dari kiriman yang bentuknya juga tidak terlihat. Yang lebih tepatnya itu adalah ilmu hitam yang sengaja ingin membuat Ridho itu kesakitan dan tidak bisa apa-apa. "Siapa pengirimnya, Pak Kiai?" tanya Ridho. "Kalau yang saya lihat, dia ini adalah pamanmu sendiri. Dan sebaiknya kamu untuk beberapa hari ke depan kamu jangan mendiami rumah kakekmu itu dulu. Karena jika kamu sendiri di rumah, maka ilmu hitam itu akan dengan mudah menyerang tubuhmu." Setelah semua itu selesai, Ridho yang tidak sendirian itu dilarang untuk pulang ke rumahnya, tapi tinggal di rumah tetangganya. Ridho yang merasa risih karena mengganggu kehidupan keluarganya dari tetangganya, namun tetangganya itu yang memang secara ikhlas lahir batin. Ya, tujuannya untuk membantu Ridho karena kasihan dan juga tidak tega melihat Ridho itu sakit-sakitan dan mengurus dirinya sendiri karena sudah tidak ada lagi saudara yang menjenguk ataupun mengurus Ridho. Makanya dia benar-benar sangat kasihan. Makan ya makan sendiri, apapun dilakukannya sendiri. Perilaku tetangganya yang sosialnya memang luar biasa membuat Ridho akhirnya mau tinggal di situ. Dan setelah Ridho dirawat di rumah tetangganya, rumah kakeknya itu kosong hampir 2 minggu lamanya. Pak Kiai pun setiap harinya diantar jemput untuk menetralisir kondisi Ridho. Itu selama 1 minggu antar jemput oleh tetangganya, karena Pak Kiai yang usianya sudah sepuh dan juga tidak muda lagi, ya sehingga harus diantar jemput oleh tetangganya. Selama 1 minggu lamanya, alhamdulillah kondisi Ridho ini membaik. Nafasnya mulai bisa normal kembali dan kakinya pun sudah dirasa pulih kembali, sudah beraktivitas kembali. Rumah yang ditinggal hampir 10 hari lamanya karena dia dirawati tetangganya, maka minum dan juga segala-galanya tetangganya yang mengurus. Sampai akhirnya Ridho balik lagi ke rumah kakeknya. Suasana rumah yang sangat menyeramkan. Bukan hanya menyeramkan saja, tapi suasananya itu benar-benar tidak nyaman. Ketika masuk rumah, hawa panas langsung menyambutnya. Suara gaduh pun terdengar dari kamar kakeknya yang membuat Pak Kiai itu diundang lagi untuk menetralisir rumah kakeknya tersebut. Pak Kiai yang mengetahui isi rumah itu, yang ternyata di dalam rumah itu benar-benar banyak penunggunya yang berasal dari peninggalan kakeknya Ridho sendiri. Dan bukan itu saja, tapi sosok gaib yang sengaja dilakukan oleh pamannya untuk mencelakai Ridho. Setelah mengetahui itu, Pak Kiai mencoba untuk menelisik lebih dalam lagi. Rumah yang dihuni oleh Ridho selama ini penuh dengan benda-benda keramat, dan ternyata kamar yang dihuni adik perempuannya itu adalah kamar yang berasal dari kakeknya itu, yang ada lemari kayu jati yang ditinggalkan oleh kakeknya. Setelah dibuka paksa oleh Ridho dan juga Pak Kiai ini menemukan satu kotak hitam yang dibuka. Di dalamnya itu terdapat jenglot yang dibalut oleh kain mori. Matanya yang dengan jelas melotot pun ditutup oleh kain mori. Ridho yang hendak membuka penutup pintu itu dilarang oleh Pak Kiai karena jika dibuka, pengaruh negatif yang ada di jenglot itu akan menyerang siapapun yang melihat jenglot itu dan akan menjadi celaka. Setelah jenglot itu ditemukan, Pak Kiai menyarankan agar diadakan doa bersama dengan mengundang para tetangga sekitar. Singkat ceritanya, kemudian hampir 3 hari berturut-turut Pak Kiai datang untuk mendoakan bersama dengan para tetangga untuk mengaji di rumah kakeknya Ridho dan juga untuk menetralisir seluruh pengaruh-pengaruh negatif termasuk peninggalan dari kakeknya. Setelah hampir 2 minggu pengajian rutin dilakukan yang dipimpin oleh Pak Kiai, sampai rumah itu benar-benar tidak ada lagi hal-hal aneh. Dari mulai suara gaduh sudah tidak terdengar lagi. Untuk pamannya sendiri yang sudah berbuat tidak baik kepada dirinya, Ridho sudah memaafkannya, dan sekarang pun paman serta istrinya sudah bertobat. Sampai akhirnya Ridho menikah dan juga mempunyai anak yang masih tetap tinggal di rumah peninggalan kakeknya itu. Alhamdulillah tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh seperti dulu saat tinggal dengan keluarganya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita semua ya teman-teman. Ya, agar kita selalu waspada dan hati-hati dengan apa yang pernah kita lakukan.
Dan cerita pun akhirnya selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Baik buruknya semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.